Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam diolesin mentega. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Tadi mah diem-diem baik. Ada yang makan, ada yang bengong, ada yang mikirin utang kagak lunas-lunas. Giliran saya doain masuk surga, aminnya paling kenceng. Bu, yang di bawah pohon jangan diem baik. Jawab salam saya biar masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah calon penghuni surga semua, terutama Pak Lurahnya. Alhamdulillah pengen masuk surga, Pok. Bu, pengen masuk surga, gih duluan. Ntar saya mah masih muda, belakangan ntar nyusulnya Buya. Ibu duluan dah. Nah, kok disuruh duluan kagak mau nggak? Kan disuruh duluan kagak mau, Bang. Insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد Khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil habibil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Ya qawi ya matin ikfi syarraz zalimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para guru, para kiai, para ajengan, wabil khusus yang sama kita hormati Dewan Syura, guru kita Al-Ustadz Sepong Tarbun, betul. Juga yang sama kita hormati Ketua DKM Bapak Iwan Gunawan, juga para guru kita, guru yang senantiasa membimbing kita di Masjid Jami Darussalam Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Kiai Haji Samsudin Mata'ala betul hayati. Juga Al-Mukarram Al-Ustadz Abdullah, juga Al-Mukarramah Ustadzah Siti Juriyah, juga tidak ketinggalan pula Al-Ustadz Haji Sofia. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah sehatkan badannya, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Dan mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bahagia dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal.
Juga tidak ketinggalan pula Bapak Kepala Desa kita Al-Mukarram Bapak Danu Sumarno. Mudah-mudahan Kepala Desa kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah sehat panjang umur, terus membawa lingkungannya menjadi lingkungan yang lebih islami, membawa lingkungan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, rakyatnya bahagia dan mudah-mudahan bisa membawa surga. Amin ya rabbal. Juga para guru yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, Bapak RT, Bapak RW dan perangkat desa yang lainnya. Juga para bapak-bapak, ibu-ibu. Bu, nggak usah lama-lama ya. Jam 10 saya udah nyampe rumah. Sekarang jam setengah 10 tuh. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, terima kasih. Yang punya hutang mudah-mudahan Allah kasih lunas. Yang ngutangin biar lupa amang ngutangin. Wah, ini katanya yang ngutanginnya suwe amat, utang banyak banget. Mudah-mudahan lupa semua. Bu, mudah-mudahan bapak, ibu, suami, ibu makin sayang. Rezekinya makin tambah. Mudah-mudahan jabatannya dinaikkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya, berkahkan rezekinya, anaknya dijadikan anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan berkah bahagia dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini. Saya pribadi merasa bahagia, girang. Kata-kata orang Betawi mah girang, Bu. Saya dari Tambun datang kemari, alhamdulillah ini yang pertama tapi bukan yang terakhir. Ya Bu ya, ini ketemu muka saya pertama kali dan saya baru nginjekin kaki saya di perumahan ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Maka saya ini malam senang bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan saya menular kepada kebahagiaan kita semua. Amin. Sehingga apa, pertemuan kita ini bukan pertama dan yang terakhir. Kita bersama sampai di dunia, mudah-mudahan di akhirat tak terpisahkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kami sampaikan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita besok yaumul kiamah yang hadir khususnya pada malam hari ini besok diakui sebagai umatnya dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya sehingga kita digolongkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal ya rabbal ya rabbal. Bu, dari jam berapa duduk di mari? Udah mulai kesemutan belum kaki? Ramanya yang asam urat, kaki udah melonjor, mau tengkurap, malu, rebahan apalagi, tahan-tahan. Makanya saya bilang gak usah lama-lama, jam 10 saya udah nyampe rumah. Ibu ya, Bu, ibu ngapain di mari, Bu? Nungguin siapa? Nungguin saya? Nah, jangan ditungguin, Bu, saya mah. Bu, halal bihalal. Masya Allah. Di dunia, kalau kita melihat sejarah, tidak ada namanya halal bihalal kecuali adanya di Indonesia. Maka beruntung kita sebagai rakyat Indonesia, tempat tinggal tanah air kita Indonesia, bersyukur karena salah satu adanya momentum halal bihalal hanya ada di Indonesia. Bu, saya pernah tinggal di Timur Tengah 3 tahun, saya di Madinah. Habis lebaran, Bu, anyem. Tahu anyem? Sepi. Jangankan habis lebaran sehari 2 hari, nyampe setengah bulan. Habis Idul Fitri, habis sholat Id. Saya sholat Id di Madinah, di Masjid Nabawi. Habis itu Pak sepi, kagak ada apa-apa, kagak ada orang silaturahim, kagak ada.
Cuek bebek jangankan sama orang lain, tetangga sebelah kagak ada yang kenal. Lah kita bu, jangankan tetangga sebelah, satu RW, satu perumahan kenal semua. Lu anak siapa? Lu anaknya Bang Oman. Emang apa? Lu mabuk aja kerjaannya. Tahu? Betul. Lu anak siapa? Anak Ustad. Kerjaannya main judi. Innalillahi. Tapi menang. Alhamdulillah. Itu tahu. Indonesia, maka beruntung kita sebagai umat Islam bertempat tinggal di Indonesia. Karena apa? Nih model begini, wah di Timur Tengah kagak bakal ada. Masya Allah. Halal bihalal. Apa sih halal bihalal itu bu? Bu, tahu nggak? Apa? Nih, ini kalau bicara tentang halal bihalal sejarahnya panjang. Tapi inti daripada halal bihalal adalah apa? Wal afina 'anil nas. Saling maaf memaafkan. Pasti kita semua punya salah dan lupa, betul? Pak, angkat tangan kalau bapak nggak punya dosa. Yuk, saya pengen tahu mukanya orang yang nggak punya dosa. Bu, punya dosa nggak bu? Punya dosa nggak? Sejarahnya apa? Ketika baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah khutbah Idul Fitri, Nabi turun dari mimbar dan Nabi mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau amin 3 kali sedangkan engkau tidak berdoa apa-apa? Namanya sahabat bertanya kepada Nabi kan aneh pak, amin 3 kali. Nabi menjawab, ya sahabat, kamu tahu nggak? Tadi saya mengaminkan doanya para malaikat Allah. Malaikat Jibril mendoakan apa doanya? Ya Rasulullah, aminkan doa saya. Kira-kira kalau malaikat Jibril berdoa, yang mengaminkan Nabi, doanya diijabah apa kagak bu? Diijabah. Karena apa? Malaikat tidak punya dosa, beda sama manusia. Nabi pun tidak punya dosa, maksum. Nabi imannya yazdad wala yanqus, senantiasa bertambah, tidak pernah berkurang. Malaikat la yazdad wala yanqus, tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Itu malaikat. Beda sama kita bang, qad yazdad qad yanqus, kadang bertambah kadang tergantung angin. Ibu, angin lagi kenceng jauh dari masjid, udah kayak layangan singit. Apalagi layangan putus, gila masjid kagak pernah ada si sabak diinjek ke orang. Itu kalau imannya lagi angin-anginan, tergantung angin bu. Malaikat kagak, di malaikat berdoa minta kepada Allah. 3 doa malaikat yang diaminkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa yang pertama yang diaminkan oleh Nabi? Bu, pengen tahu nggak bu? Pengen tahu banget atau apa tahu aja? Yang penting jangan kepo. Ibu ya, apa doa malaikat minta kepada Allah? Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadahnya hambamu ya Allah. Baik amal ibadah selama bulan suci Ramadan, puasanya, tadarus Al-Qur'annya, sedekahnya, apapun amal-amal ibadah selama bulan suci Ramadan, jangan engkau terima jikalau orang itu masih durhaka terhadap orang tuanya. Kata Nabi, amin. Kalau ada bocah saya ajarin biar pada berbakti sama emak sama bapak. Bu, kita sebagai anak, ya, tidak semua kita menjadi orang tua. Ada anak tidak menjadi orang tua. Buktinya apa? Ada pasangan suami istri tidak punya keturunan. Tapi kita sebagai anak tidak mungkin kita tidak pernah punya emak sama bapak. Betul? Kita pasti punya orang tua. Maka jika lo pengen hidup mau bahagia dunia dan akhirat, amal-amal ibadah selama bulan suci Ramadan, makanya kita harus senantiasa berbakti terhadap kedua orang tua. Amin. Nabi mengaminkan. Maka tradisi yang ada di Indonesia, top, namanya mudik. Betul. Allah Pak, baru lebaran kali ini perumahan sepi. Sampai ada perumahan yang kagak ngadain sholat id padahal masjid. Emang apa? Wah, jamaahnya pulang kampung semua. Gara-gara 2 tahun kagak boleh pulang kampung, betul. Di sini ngadain Idul Fitri, Pak.
Ada mas satu masjid, beneran itu. Ngomong sama saya, karena saya waktu ngisi acara buka bersama, saya tanya, ini nanti Idul Fitri saya bilang khutbah, Pak Ustadz saya di sini nggak ngadain sholat id. Innalillahi, sejak kapan sejarahnya masjid nggak ngadain Idul Fitri? Kenapa? Orangnya pulang kampung semua, pulang kebangetan ya Pak ya, Ibu. Masya Allah, mentang-mentang 2 tahun gara-gara bang Covid sama corona, orang pada mudik, jalan pada macet. Itu Idul Fitri kagak ngadain sholat id. Masya Allah. Tuh, Bu, ibu pulang kampung tujuannya apa? Bukan untuk pamer harta. Hari raya bukan untuk hari ria. Kadang-kadang ya orang kalau pulang kampung kalau kagak bawa banda nih, Pak, ya dah. Ada bapak yang punya mobil, mobilnya diservis dulu, betul. Yang punya motor jangan lupa isi tuh angin bannya, jangan lupa servis ganti oli, biar apa? Nyampe pulang, nyampe tujuan kampung masing-masing selamat. Ada nggak Pak pulang kampung orang nekat? Kagak bawa apa-apa, yang penting apa? Yakin. Ada nggak Bu? Pasti ibu mau pulang kampung, yang pulang kampung ke Sumatera, ya Allah persiapannya luar biasa. Sehari 2 hari kagak, packingnya aja lama banget. Baju anak sekoper, baju emaknya 5 koper. Nah lebaran hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam bajunya beda-beda. Ya Bu ya. Ibu-ibu kalau lebaran belinya 1 Pak. Kagak pernah, nggak bakalan. Mak itu baju hari pertama sholat id beda. Hari kedua udah beda, 3 udah beda. Makanya Masya Allah sekarang tahu-tahu paket. Sekarang pinter Pak. Istri kita itu nggak usah pergi ke pasar, cukup di rumah aja. Yang penting apa? Paket datang Bang, bayarin. Emang apa itu Lazada datang itu? Apa? Kerudung. Ada bini kita model begitu di sini Pak. Tuker tambah Pak, tuker tambah. Model sekarang seorang perempuan nggak usah pergi ke pasar macet. Ada Covid, cukup di rumah, buka Shopee, tenang, ada ongkir gratis. Tahu-tahu apa? Datang tuh baju muslim, 1 setel, besok lagi datang lagi. Nah, suaminya belum THR belum turun, pegang pala mulu. Ya ilah bini gua, lagi-lagi tahu-tahu paket datang. Bu, terusin. Masya Allah. Nih, Bu. Pulang kampung itu apa? Tradisi yang ada di Indonesia. Kenapa? Salah satu daripada ajaran baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ajaran baginda Nabi Muhammad. Ibu bapak semua tinggal di Bekasi dan sekitarnya, kerja mencari nafkah di sini. Orang tua kita ada di kampung. Ketika masuk ke bulan Syawal, akhir pada Ramadan, kita pada pulang kampung. Tujuan tidak lain tidak bukan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan jangan sampai digantungkan pahalanya. Kita datang ke orang tua. Kadang-kadang orang pada idep pulang bawa kongguan 1 biji, balik lagi bawa beras 2 karung. Astagfirullahaladzim. Mak, emang apa? Panen? Iya panen. Ya jangan lupa Mak, beras di Bekasi seleter ya 10.000 ceban Mak. Di sini berapa? Ya paling 8.000. Ya udah Mak, kita bawa dari sini biskuit sekaleng kongguan, baliknya bawa beras 2. Orang urup kok, orang urup tau orang urup. Masya Allah. Kita boro-boro pengen berbakti terhadap orang tua, pikirannya belum apa-apa dan nanyain beras, pendaringan kayaknya kebek penuh. Ya Bu, balik yang penting apa? Bawa beras 2 karung. Padahal kita tujuannya pulang ke rumah, kita minta apa? Minta maaf, minta ridho, minta doanya karena Pak ridallah fi ridal walidain. Maka apa ya Allah, Bu, saya bisa sukses di Bekasi, saya bisa sukses di perantauan karena apa? Doa seorang ibu. Betul. Maka kalau pengen hidup kita bahagia dunia dan akhirat, maka jangan mencari ridho yang lain, cari ridho orang tua kita dulu, baru kita mencari doa terhadap yang lain. Ini kadang-kadang mak kita masih hidup, kita mah datengin tetangga dulu, minta maaf sama tetangga, padahal kita minta maaf dulu sama orang tua kita, entar tetangga mau belakangan. Salahnya apa? Kita salah. Nggak bisa pulang kampung. Kita ada video call sekarang. Nggak apa-apa tong, lu di Bekasi Bagenda, yang penting duitnya nyampe 10 juta. Mama adem di rumah. Ada yang begitu? Ada yang begitu nggak?
Lah boro-boro orang kagak datang, duit kagak nyampe, kongguan boro-boro ini mah. Ya Allah, giliran minta doa, Mak. Doain gua ngapa, Mah? Emang apa? Gua lagi belangsak. Nah, giliran sengsara inget sama emak bapak, giliran seneng boro-boro sama emak inget. Nih kebalik. Maka jangan sampai pahala kita selama bulan suci Ramadan digantungkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita masih punya salah dan dosa terhadap kedua orang tua. Maka momentum daripada halal bihalal, Bu, kemarin pada pulang kampung, yuk kita minta ridho, minta doa. Sebelum pulang ke Bekasi minta ngomong, Mak, ya Allah, dagangan kayaknya rumahnya kagak laris banget. Jangan minta ke dukun. Kadang-kadang dari dukun mana yang paling ampuh. Cari air siramin sama gerobak kita. Tahu-tahu emang dasar apes, emang lu apes, apek. Karena apa? Kurang minta doa sama orang tua, kurang minta restu sama orang tua, kurang apa? Kurang karomah seorang tua. Maka Bu, ingat, minta doa dan ridhonya orang tua, niscaya hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ya Bu ya, orang tua, Masya Allah Bu, orang tua kita zaman dulu nggak pernah KB. Anak udah kayak marmut, kayak kucing. Bentar-bentar tahu-tahu lah gunting lagi, baik. Emang apa? Lah kagak ada KB. Dulu mah Pak, lah saya pas 10 Pak. Saya 10 nih. Saya anak ketiga dari 10 bersaudara. Padahal dulu kagak ada listrik. Habis sholat isya anak pada tidur semua. Lama bapak ngapain ya? Tahu-tahu bikin jempol dah. Nah ya, tahu-tahu. Nah loh, sampai saya di pesantren Pak, saya pulang. Nah, anak siapa? Lah adek lu. Astagfirullahaladzim. Ini anak keberapa? Anak ke-7. Balik lagi ke pesantren, saya setahun lagi pulang. Anak siapa? Adek lu. Nambah lagi, baik. Doyan memang. Masya Allah, orang zaman dulu kagak takut sama anak banyak. Karena apa? Yakin sama Allah. Orang sekarang kerja di PT gaji 5 juta, 10 juta UMR, tunjangan banyak, anak 2 cukup. Ya kalau anaknya pada bener, anaknya pada dableng, anaknya pada songong, pada bangor be anak. Mak, lebaran kagak dilongokin. Buru-buru bawa tentengan, asal hidup aja transfer, udah adem orang tua mah. Masya Allah, makanya orang tua zaman dulu ketika anaknya lebaran kumpul semua, anak gua 10, yang satu ngasih 5 juta, dikali aja udah berapa? Bu, satu orang ngasih 5 juta, anak 10, bisa berangkat haji Bu. Betul? Lah emak di pojokan nangis. Allah, 5 juta kali 10 berapa Pak? Berapa tuh? 50 juta ya? Nenek-nenek terima duit lebaran 50 juta. Biasa jadi tani Bu, lama banget ngumpul 5 juta nunggu panen. Itu kalau kagak dimakan wereng. Ya, Masya Allah, itu nenek-nenek di pojokan kasur nangis. Emang apa Nek? Kata Ki-Aki, gua nyesel. Emang apa? Yuk Allah, tahu begini mah katanya anak gua banyak 24. Ya, nyesel tuh nenek-nenek. Lah anaknya anak yang soleh dan soleh dari orang tua yang soleh dan soleh, maka didiklah anak kita menjadi generasi yang soleh dan jangan kayak sekarang boro-boro datang orang tua. Kadang diuji kita dari orang tua. Ujiannya apa? Waktu hidup kita datang untuk apa? Menengok orang tua. Lebaran, giliran kita udah meninggal, orang tua meninggal, apa kita datang? Datangin Bang, takziah, datang ke kuburannya. Yuk Allah, tinggal di Bekasi, orang kita di Jawa, orang tua kita apalagi yang jauh, itu kuburan kagak pernah dilongokin. Makanya di Betawi ada namanya apa? Sebelum Ramadan dia nyekar, sebelum Lebaran nyekar, habis Lebaran kuburan paling rame. Kebetulan rumah saya, di belakang rumah saya kuburan. Parkir depan rumah saya, kalau saya goceng-goceng banyak. Orang saya jarang pulang Lebaran Pak. Beneran nggak bohong, coba ibu ke rumah saya, belakang rumah saya kuburan. Itu parkiran depan saya. Mau Ramadan rame, mau Lebaran rame. Habis Lebaran Pak, rame. Tuh, tradisi yang baik. Tujuannya apa? Biar kita ingat dzikrul maut. Kita hidup tidak selamanya Pak. Maka datang orang tua kita waktu masih hidup, kita datangi. Ketika sudah meninggal, kita takziah, kita ziarah kuburnya. Itu kuburan kagak berlongot, ya Allah, alang-alang sampai setingginya 2 meter.
Emang dasar mak bapaknya dulu kagak pernah ngajarin anaknya untuk menjadi generasi yang soleh dan soleh, gak bisa ngaji. Itu bocah masya Allah, anak zaman sekarang pinter. Tau ngaji, udah. Tau ngaji, HP pegangannya, main game online, YouTube, TikTok, betul. Giliran emak orang tua meninggal, lah bocah apa? Tong itu mbak balon meninggal, lah bagian. Lah bapakku udah bengek ini udah tua kata, lah bagianin. Nah, ini bocah, masya Allah. Tuh bapak udah sekarat, lah bagian, antepin. Lama-lama juga mati. Nah, ini bocah. Kalau anak yang saleh, masya Allah, bapak lu meninggal, langsung bayar wudhu, baca surat Yasin. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu anak yang saleh. Tapi ketika anak kita nggak saleh, bapak kita mati, bawa doa mak, lo tahlilin kagak, bid'ah haram, masuk neraka kalau tahlilin. Yang kagak boleh doain orang yang mati, memang kagak boleh pak doain orang mati. Kalau orang hidup didoain mati, yang kagak boleh. Orang masih hidup, mak gue doain lo mati, lah kagak boleh. Ya, maka apa? Tuh, emang bocahnya bocah pinter, memang YouTuber. Ya Allah, itu kuburan setinggi dicabutin. Agak tahu itu makam siapa, udah di situ, Pak. Duduk, bawa, air botol, isinya air mawar, sama kembang mawar sekresek, modal bapak 15.000. Tuh, taburin, siram. Boro-boro baca Quran, boro-boro mau zikir mengodain mak bapaknya di kuburan. Tanya, toh ngapain? Lagi ziarah. Apa itu? Air kembang, ama kembang. Katanya apa? Ini biar apaan? Biar adem. Tong besok-besok jangan bawa sebotol. Sebotol mah nggak bakal adem mak lu di kuburan. Besok bawa belambir. Tahu belambir bang? Pemadam kebakaran. Tuh masukin tuh kuburan, emak lu bukan adem lagi, kelelep. Bukan itu. Kita datang takziah, kita mendoakan orang tua kita, udah dicabutin rumputnya, nangis-nangis di situ mah gua nyesel. Sepanjang hidup gua kagak pernah ngaji. Nangis-nangis, taunya ada orang datang. Tuh ngapain? Lagi ziarah. Emang ziarah siapa? Mak gua. Bukan mak lu sebelah sore, ini mak gua. Nah, emang dasar bocah bangor. Sumur nggak pernah ziarah, giliran nyabutin rumput udah bersih banget. Kuburan orang. Masya Allah. Tuh, bocah bangor. Udah pindah, kagak pernah ngaji, pinter. Sekarang mah udah gampang, nggak usah ngaji. Kagak bisa ngaji, boro-boro baca Yasin, boro-boro alif lempang, alif bengkok, kagak ngerti. Tuh, buka YouTube HP langsung. Ketik YouTube surat Yasin. Langsung kuota banyak, taruh sini di batu nisan, taruh di sini. HP baca Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lah bocah ditinggal HP ditinggal, bocahnya ngopi di warung. Ngopi di warung, kelar baca Yasin balik lagi, udah kelar, matiin lah, pergi udah. Itu bocah, emang dasar bocah bangor. Dulunya kagak pernah diajarkan sama orang tua, maka kagak pernah orang itu untuk berbakti terhadap orang tuanya. Karena apa? Salah didikan daripada orang tua. Maka didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Silakan mau jadi pejabat apapun, tapi dasari dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Masya Allah. Maka apa? Dengan halal bihalal Nabi kita mendoakan, malaikat Jibril mendoakan kepada umatnya, terus yang diaminkan oleh Nabi, maka akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk, orang tua yang masih hidup kita datangi, kita minta ridhonya. Orang tua yang sudah meninggal rahmatullah, jangan lupa kita datang untuk takziah, untuk apa? Mendoakan di alam kuburnya. Tiap hari kita doakan. Begitu. Salah satu bentuk kita berbakti terhadap kedua orang tua, ujiannya ketika orang tua kita sudah tidak ada. Apakah ingat ketika habis sholat kita kirim Fatihah? Ketika habis apapun kita kirim Al-Fatihah. Jangan bilang kagak nyampe. Kalau nggak percaya, bapak dulu ntar saya doain. Kalau kagak nyampe bilang sama saya, miss call kayak nggak apa-apa, kirim WA. Pastinya nyampe.
Masya Allah. Tuh yang pertama. Lah jam 10 kurang seperempat. Tadi saya bilang jam 10 nyampe rumah. Itu baru yang pertama. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua. Doa malaikat Jibril diaminkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadahnya siapa? Seorang istri. Jikalau belum minta maaf terhadap suami. Bu, ibu banyak dosa enggak sama suami? Biasa kadang-kadang merogoh kantong suami, kagak bilang-bilang, Pak, jangan punya istri yang pintar nyari duit. Ya Allah, duit taruh di mana aja, bini kita tahu Pak. Sampai diumpetin di peci siapin Pak, duit cepean 5 biji gitu Pak. Bini kita tahu baik. Jangan-jangan laki gua ngumpetin ada duit dari mana? Di peci. Buka, cepean merahan ada 5 biji, dicomot dah tuh. Pernah nggak begitu Bu? Nggak pernah ya Bu ya? Nggak pernah sekali. Bu, suami banyak dosa sama istri, banyak. Istri banyak dosa sama suami, banyak. Yang penting saling memaafkan dan kita mengakui kesalahan dan kita memaafkan, itu yang paling penting. Kadang-kadang gengsi. Bu, ibu amal ibadahnya belum akan diterima kalau ibu belum minta maaf sama suami. Karena apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Betul. Ada hak dan kewajiban sebagai seorang suami, ada hak dan kewajiban sebagai seorang istri. Istri masuk surga kepada suami kalau suami bisa membimbing istri. Tapi jikalau suami tidak bisa membimbing istri, maka jangan berharap istri menjadi istri yang salehah. Pak, jangan menuntut istri supaya salehah kalau suami belum saleh. Betul, kayaknya suaminya rada-rada kan, kencang banget betulnya ini. Ya, Bu, tapi berusaha menjadi sempurna di mata suami. Jadilah bidadari dalam rumah. Jangan sampai Bu, seorang suami berangkat kerja kepanasan, kehujanan, kadang-kadang di jalan macet-macetan Bu. Di jalan macet-macetan kesenggol orang, udah kesel minta ampun, nyampe rumah, Pak. Nyampe rumah. Kadang-kadang kan, helm belum taruh, Masya Allah, capek kayak apa tahu. Boro-boro nyampe rumah disambut malah disambit. Ya Pak, Masya Allah, Bu. Pahalanya seorang istri ketika mencium tangan suami bagaikan mencium Hajar Aswad. Maka beruntunglah seorang istri punya suami yang hitam. Karena tiap hari ketemu Hajar Aswad. Bahkan pas dicium, ya Allah, bau knalpot. Gak apa-apa, rasain aja, ciuman. Hajar Aswad. Sebab apa? Waktu saya haji nyium Hajar Aswad rebutan. Waktu saya umroh nyium Hajar Aswad rebutan. Ibu gak usah ke Mekah, kejauhan, ongkosnya mahal. Apalagi sekarang lagi Covid, umroh aja mahal banget. Haji sampai ditunda berapa tahun, susah. Ibu ya, giliran seneng, bini tua dilupakan. Doa terzolim, ya Allah, mudah-mudahan laki gua bangkrut. Nah, iya, coba seorang istri di mana-mana Bu, kagak ada istri itu yang mau dimadu, Pak, nggak ada. Seorang istri dimanapun nggak ada yang mau dimadu, tapi diracun juga nggak mau. Ya, dimadu nggak mau, diracun. Mendingan dimadu apa mending diracun Pak kira-kira? Wah, dua pilihan yang berat ini ya. Yang penting apa? Bu, senantiasa berdoa minta kepada Allah. Ketika suami berangkat kerja pagi hari, Ibu jangan lupa jam 7, jam setengah 8 langsung ambil air untuk sholat Tuhan, minta kepada Ya Allah, Allahumma inna rizki fis sama fa'amzilu, ya Allah, jikalau rezeki itu di atas langit maka turunkanlah. Ini kadang-kadang suami berangkat kerja, Allah ambil HP update status. Ya Bu ya, itu mah istri yang sebelah sana perumahan di Tambun Bu, di sini mah kagak ada bedanya. Langsung update status, alhamdulillah. Apa yang diomong Bu?
Ibu punya masalah dengan suami, punya masalah dengan siapapun, jangan bikin status di media sosial. Karena apa? Itu sama juga membuka aib rumah tangga. Itu kagak boleh. Maka itu dosa yang tanpa kita sadari, dosa itu terus menerus, bahkan kita membuka aib diri kita sendiri. Ya Bu, ketika kita punya masalah, diomong dengan suami baik-baik. Kalau suami pulang kerja, walaupun hati gede banget sama laki, pas pulang kerja, bang capek, abang mau kopi apa mau susu, kan begitu tawarin. Suami begitu keselnya, istri senyum, tabassum, masya Allah senyum. Suami uang capek-capek di jalanan macet-macetan, luntur Bu, jangan lupa Hajar Aswad. Tuh, masya Allah, itu suami masya Allah kagak pernah mikirin janda, kagak ingat sama istri di rumah. Ya Allah, istri saya walaupun begitu, walaupun begitu, itu memang istri saya. Memang kadang-kadang diajak kondangan, kagak malu-maluin, bagian nggak apa-apa, itu istri saya. Mudah-mudahan menjadi istri yang salehah, amin. Yang bisa membawa surga, yang bisa mencetak generasi yang soleh dan soleh. Jangan sampai kayak tadi tuh bocah udah mati, kita kagak doain, kita kagak bacain surat Yasin, kagak tahlilin di kita. Maka apa? Yuk, jikalau kita pengen mempunyai anak yang soleh dan soleh, dari keluarga yang sejahtera, dari keluarga yang apa? Yang sakinah, mawaddah warahmah, istri yang solehah, suami yang soleh. Apa? Kalau pengen soleh dan soleh, bareng-bareng belajar. Pak rajin ngaji, datang ke majelis taklim. Bapak berangkat kerja, istri di rumah. Kalau bapak nggak bisa ngajarin, suruh istri, Neng, yang beb ngaji, taklim. Jangan main HP mulu, dipegang-pegang, bulak-balik. No, ada majelis taklim, berangkat, baca rati, baca yasin di masjid. Biar apa? Doain laki biar gampang rezekinya. Begitu orang mah. Ya Po ya, Po. Majelis taklim datang, majelis ngaji, masya Allah. Dan yang terakhir jam 10 kurang 5 menit, ya nyampe rumah jam 11 dah ini mah. Besok acara lagi halal bihalal. Bu, yang terakhir, apa kata malaikat diaminkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Allah, aku minta kepada, jangan engkau terima pahalanya orang yang berpuasa selama bulan suci Ramadan, apapun pahalanya, jikalau sesama umat manusia tidak saling memaafkan. Warga banyak salah sama RT. Ada RT di sini? Nah, ada RT? Ada. Kadang-kadang kagak seneng sama RT diomongin dulu. Ronda, kumpul ngomongin RT. Emang dasar RT gablek banget, kesal banget sama dia. Lah kalau belum minta maaf sama RT, dosa, pahalanya mesti digantung, kagak diterima. Ada RT di sini. Tenang Teh, saya bela Teh, tenang. Jangan sedih jadi RT. Gajinya lumayan, udah 1 juta sekarang. 5 tahun lagi. Ya. 5 tahun sekarang undang-undangnya, 5 tahun jadi RT, gajinya 1 juta, lumayan. Jangan diambil-ambil, bisa berangkat haji itu 5 tahun Mbak. Jangan nggak percaya, setahun 12 juta, 5 tahun sedang lah, cukup. Tapi bagi-bagi masa kertas sama bendahara jadi makan dewek baik. Mentang-mentang RT, itu punya gua. Seperangkatnya kagak dikasih pisan, kasih ke gua apa ya lumayan lah buat beli kopi-kopi mah. Ya, masya Allah, jadi RT kagak enak, apalagi jadi Pak Lurah. Diomongin lu sama Pak RW sama RT-nya, dasar lu katanya. Duit dana desa banyak banget, buru-buru THR, buru-buru bagi sarung kayak gajah duduk gajah ampek kayak gak apa-apa dah katanya. Yang penting apa, dapat THR. Ini kadang-kadang RT-nya juga sama RW-nya ngomongin lurahnya ngomongin camat. Ya emang dasar camat gitu. Udah camat juga ngomongin bupati, lihat kelar-kelar sampai presiden diomongin, udah kagak ada kelar-kelarnya. Itu kagak minta maaf, dosanya kagak bisa diampuni oleh Allah. Ini bapak ngomongin Pak Lurah, minta maaf Pak Lurah. Ntar pulang-pulang bawain kongguan sekaleng mah. Ya kagak ada. Coba apa bapak Ramadan, setelah Ramadan terus hal datang open house. Iya Pak, ya kan biasanya kalau pejabat open house. Datang Pak Lurah, saya sering ngomongin Lurah, ada nggak berani begitu? Ada nggak? Orang ada pasti dah. Tuh dosanya tuh masih terus. Makanya kenapa? Allah mengingatkan kepada kita,
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Tadi baik. Allah, ngapa kok? Ya ilah, ngomong begitu kan berat banget ramainya. Insya Allah. Ulangi. Enggak resep banget saya ngaji di sini. Nadanya dikit. Kalah sama Pak Lurah, saya malu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ini mereka nggak ikhlas banget ngomongnya. Wah, udah nggak ikhlas, udah nggak jadi. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya kita semua umat mukmin, umat Islam itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka rekonsiliasi, maka berdamai, saling maafkan. Jikalau kita punya dosa, maka kita akui dosa kita. Maka yang lebih susah adalah memaafkan. Minta maaf gampang kok. Bang, maafin nengnya. Emang apa? Banyak salah. Emang apa? Biasa bang, sering merokok kantong abang, gak bilang-bilang. Pantesan gue nyalain tuyul mulu katanya. Itu udah lo dasar nih. Kagak bilang-bilang, itu biasa. Ngerobok kantong katanya, itu sering. Suami lagi tidur, ada tukang cilok lewat, kagak ada. Kalau lakinya pelit kok, rogo aja udah gak masalah. Gak apa-apa. Emang suami nyari nafkah buat? Kalau suaminya pelit, rogo aja udah boleh dah. Boleh, kalau pelit ya, tapi kalau gak pelit jangan, kagak boleh. Nyolong itu namanya. Ya, maka apa? Fa aslihu baina akhwaikum, maka saling memaafkan. Kita mengaku kesalahan dan kita memaafkan. Lebih utama kita memaafkan. Minta maaf gampang pak, tapi memaafkan itu sulit. Apalagi orang bedeng bawaannya, kita kagak pernah berbuat salah, dia ngomongin baik. Nah jadi RT garang teh ya. Emang warga dasar begitu teh, dengerin ke. Emang RT apa juga sebener-bener RT solah-solahnya RT aja sama warga masalah mulu teh. Ini begitu, Bu RT sabar, lebih sabar Bu RT. Ngadepin mak yang begitu udah. Kagak bener udah salah mulu. Mau jadi pejabat mah sebagai tingkat RT aja salah. Maka apa? Yang punya salah sama RT minta maaf sama RT. Ngaku kesalahan teh, gue sering ngomongin lu teh. Emang apa? Ya begitu dah, udah. Minta maaf udah. Jangan sampai pahala kita digantungin, kagak diterima oleh Allah. Coba. Intinya hal apa sih? Yuk kita saling memaafkan. Ramadan sudah kita lalui. Bahkan ketika di akhir bulan suci Ramadan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bakat as-samawati wal ardh hatta al-malaikah, bumi langit malaikat pada menangis. Apa kata Nabi? Musibah li ummati Muhammad. Musibah bagi umat Muhammad. Musibahnya apa? Dhahabus syahr Ramadan, telah pergi meninggalkan kita bulan suci Ramadan. Maka minta kepada Allah ketika di akhir bulan suci Ramadan, minta kepada Allah, sampaikanlah usiaku, umurku dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, mudah rezeki, biar sampai lagi pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ini kadang-kadang jarang pak, salah satu doa yang diijabah oleh Allah ketika malam Idul Fitri. Orang sibuk dengan pulang kampung, orang sibuk dengan takbir, orang sibuk dengan nyiapin ketupat dan opor ayam. Malam Idul Fitri orang lupa minta doa kepada Allah. Padahal itu malam yang mustajab. Tapi orang kagak pada ngerti. Maka minta kepada Allah, sampaikanlah usiaku, sehat, panjang umur, banyak rezeki. Ibu ya, itu malam Idul Fitri doa. Supaya apa? Kita bertemu dan berjumpa lagi Idul Fitri yang akan datang. Ini kadang-kadang orang lupa. Maka dengan halal wa halal kita pak saling memaafkan. Susah, tapi kita harus legowo. Dosa kita kepada Allah selama bulan suci Ramadan, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena man shama Ramadan iman wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa selama bulan suci Ramadan, maka segala dosanya akan diampuni oleh Allah. Itu urusan kita dengan Allah, hubungan vertikal. Tapi hubungan horizontal kita dengan sesama umat manusia tanpa melihat suku, ras dan golongan. Kita pernah berbuat salah dan dosa terhadap non-muslim, kita minta maaf. Karena masih dosa. Sama kita berbuat zalim terhadap non-muslim pun sama kita dosa. Maka kita minta maaf.
Ibu, Bu, kita duduk di sini berbeda-beda. Betul. Ada suku Jawa, suku Sunda, Batak, Bugis dan lain sebagainya, berbagai macam suku. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di muqaddimah saya menyampaikan satu ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ibu bapak duduk di sini pasti bukan dari suku yang sama, dari berbeda-beda. Jawa, Sunda, Terang, enggak masalah dari suku apapun. Itu hebatnya Indonesia, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tapi tetap dalam satu tujuan, Bhinneka Tunggal Ika. Sama Bu, nggak melihat oh yang paling hebat Betawi bukan, oh yang paling hebat Jawa bukan, Batak bukan. Tidak, Allah nggak melihat sukumu, Allah tidak melihat bangsamu, Allah tidak melihat bahasamu. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Bukan di sini ustadz yang paling bukan, Pak Lurah bukan, semua makhluk Allah sama, kecuali yang kadar kemampuan, kadar keimanan dan takwa kita kepada Allah. Ibu, maka jikalau kita pondasi kita takwa kepada Allah, maka saya kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita gapai dan kita raih. Ya, jadi apapun kita pondasi kita takwa. Ibu, jadi istri-istri yang bertakwa, jadi suami-suami yang bertakwa, enak, Masya Allah. Rumah tangga itu benar-benar enak. Jikalau Pak Lurah punya warganya semuanya bertakwa, Pak Lurah nggak usah capek-capek. Karena apa? Udah takut sama Allah. Masjid nggak pernah sepi, ada azan langsung penuh. Ya Bu, karena apa? Jamaahnya udah bertakwa. Ayo, masuki bulan Syawal, Ramadan kita ringan, kita beribadah kepada Allah. Ramadan mungkin Bapak Ibu pernah menghatamkan 1 atau 2 Al-Quran, 3 kali Al-Quran. Masuki Syawal udah hatam apa belum? Bu, ngaku jujur. Jujur, Al-Quran udah hatam apa belum? Ya Pak, ya Pak, jujur. Delongok belum Al-Quran? Dikebet-kebet doang. Jangan sampai 11 bulan Al-Quran teronggok di atas bupet sampai berdebu. Ntar dilongok lagi, ntar bulan suci Ramadan. Pas dicolek, Masya Allah, debunya udah 5 cm. Ya Allah. Apa kata Nabi? Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Allah akan mencintai hambanya yang beramal apa? Adwam, istiqamah, continue, terus menerus. Walaupun amal itu sedikit. Maka ayo kita buka Al-Quran, walaupun baca 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Shadaqallahul 'adzim. Besokan lagi lanjutin ayat berikutnya. Enggak apa-apa, 2 ayat, 3 ayat. Biar apa? Iqra'ul Qur'an kana ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'an, kelak besok yaumul qiyamah akan berikan syafaat terhadap siapa? Terhadap orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Maka di mana kita di padang mahsyar sibuk dengan urusan masing-masing. Yaumul la yanfa'u malun wala banun, kata Allah. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan keturunanmu, tidak bermanfaat seluruh apapun kecuali apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Di saat itu orang sibuk dengan hisabnya. Pak Lurah dihisab dengan amalan Pak Lurah, Ustadz dihisab dengan amalan-amalan Ustadz, jamaah dihisab dengan amalan-amalannya. Maka saat itu Pak Bu, kita kebingungan mencari siapa pertolongan kita. Maka ketika kita membaca Al-Quran, maka kelak Al-Quran akan berikan syafaat. HP yang selalu bawa kita kemana-mana besok tidak akan pernah berikan syafaat. Betul apa benar? Ini HP Pak digondol kemana? Pak, kalau ketinggalan balik lagi. HP ketinggalan balik lagi. Ini kalau kita mati, jangankan HP Cina, HP yang apel geruak aja, apel geruak tau? Itu apel yang makan codot itu.
Itu mahal. Kira-kira kalau mati kita gondol nggak itu Babe? Terpesen. Neng, kalau abang mati jangan lupa itu HP mahal itu. Emang apa? Bawa. Dikubur sekalian. Jangan lupa sama powerbanknya sekalian. Kuotanya. Emang apa? Mau selfie sama malaikat mungkar nakir, suwe amat lu bang. Kagak bisa. Semua kita tinggalkan seluruh seluruh benda. Semuanya ditinggalkan. Maka jangan sombong dengan harta, jangan sombong dengan jabatan. Semuanya sama predikat kita, almarhum. Betul. Bu, Pak, yang kita cari apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, memohon kepadamu ridhamu. Jikalau ridho kita raih, maka niscaya kebahagiaan akhirat akan kita gapai. Maka jangan nyari dunia dulu, gampang. Akhiratnya kita cari, dunia akan ikut. Kadang-kadang Pak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dunia, akhirat tidak akan pernah ikut. Yuk kita cari akhirat, rajinlah. Setelah halal bihalal, masjid jangan sampai kosong. Ini melekan, pada kodok sholat subuh. Ustaz, subuh jamaahnya penuh apa kosong? Berarti kalau kosong, berarti Bapak kalah. Duh, besok kalau masih bentak laki, Neng bikin kopi, bikin dewek sono. Berarti ibu halal bihalal belum membekas dalam diri. Ramadan belum membekas dalam diri. Tar dulu bang, belum iklan. Lagi nonton Ikatan Cinta. Kalau dipanggil suami ngapain aja tetap yuk bakti terhadap suami, karena ridho istri itu bagaimana ridhonya suami, tergantung ridhonya suami. Ridho Allah digantungkan ridhonya suami. Kita sebagai anak digantungkan ridho kita terhadap ridhonya orang tua. Maka saling mengisi dan menghormati. Jangan mentang-mentang seorang suami sehingga apa semena-mena terhadap istri, nggak boleh. Istri pun harus menghormati suami dan taat terhadap suami selagi suami taat kepada Allah, dan senantiasa apa? Mengajarkan istri supaya taat kepada Allah. Jikalau seorang suami mengajarkan ibu untuk durhaka terhadap orang tua, terhadap Allah, jangan diikuti. Ibu ya, sampai di sini paham kira-kira? Insya Allah, ibu ya. Cukup ya bu. Biar ganti bu. Insya Allah. Yang penting apa? Saya bahagia, bergembira, bisa silaturahim di jamaah sini. Ingat, jaga persatuan dan kesatuan. Terus jalin silaturahim. Ketika ada masalah, wasyawirhum fil amr. Insya Allah cari solusi yang terbaik untuk kemaslahatan kita bersama. Jangan merasa diri kita yang paling hebat, apalagi merasa diri kita yang paling baik, sehingga orang lain, orang yang tidak baik, bahkan menjudge orang dengan pikiran kita sendiri. Jangan membuat masalah di dalam masalah. Intinya apa? Yuk kita sama-sama, kita duduk bersama-sama. Intinya adalah kemuliaan bukan dari bangsa dan golongan kita, dari jamiah apapun, ketika kita sama-sama mencari ridha Allah. Mudah-mudahan ya bu, pertemuan kita bukan pertama dan yang terakhir. Insya Allah kita akan bertemu dan berjumpa kembali di channel yang sama. Jangan lupa like dan subscribe, komen. Ya bu ya, bu. Terima kasih Pak Lurah, mohon izin tenggorokan saya udah mulai rada lumayan. Insya Allah mohon doanya biar saya pribadi sehat, panjang umur, sehingga terus dakwah kemana-mana, bermanfaat buat orang lain, sehingga apa? Mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dari saya kedua-duanya, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf yang seluas-luasnya. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahannya datangnya dari saya pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.